Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo peternak dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya, di tengah gempuran PMK yang semakin menggila dan mengganas, tetap semangat, kita berusaha melawan, jangan patah semangat, jangan patah arang. Pada kesempatan kali ini banyak yang bertanya, bagaimana sih rupanya soda kue ataupun cara mencampurkan berapa dosisnya. Ini soda kue, jelas. Nah, ini soda kue, ini kira-kira 2 sendok. Nah, ini sampai saya tulisi. Nah, ini soda kue 2 sendok, airnya 1 liter ya, airnya 1 liter, kita masukkan semua. Ya, termasuk tercampur. Ini saya tutup. Fungsi dari soda kue ini apa sih? Nah, saya menjelaskan lagi fungsinya dari soda kue ini ya. Jikalau dia itu di mulutnya ada luka-luka atau sariawan, dia menimbulkan efeknya itu kebas. Kebas itu mati rasa seperti tebel gitu loh. Sehingga dia bisa makan dan minum, juga membantu mempercepat penyembuhannya. Jadi aman dia untuk di mulut. Seandainya dia tertelan malah semakin bagus karena seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, PMK itu lukanya juga di lambung. Lambungnya itu terjadi perlukaan. Kalau kena soda kue ini biasanya dia malah bagus, malah cepat penyembuhan. Bahkan ada 1-2 saya yang menganjurkan kalau bisa itu dikasih minum langsung soda kue itu 1 sendok. Nah, cara pengaplikasiannya begini. Ini kocok dulu ya, soda kue kocok dulu ya, itu kita tangkap. Nah, ini nah ini di sini. Nah, dia akan mencari karena dia rasanya enak-enak kayak gimana, kayak kue gitu. Nah, di sini nah, ya, dia akan mencari. Nah, ini soda kue. Ya, fungsinya dia akan memberikan efek kebas di sini, di mulut yang luka ini memberikan efek kebas sehingga dia bisa makan, bisa minum seenaknya wis. Juga kalau tertelan sampai ditelan sana, nah gini, nah apa sih? Kalau sampai tertelan sana masuk, malah bagus karena dia akan membantu penyembuhan di lambung. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana mencampur sitrun ya. Sitrun ini lho rek asli ini, mari opo iki jelas ah. Nitrik acid ini kita robek. Angel mon yo. Kita robek, kita masukkan. Nah, ini jangan sampai di mulut, ini kalau kebalik fatal, ini bisa-bisa ini. Nah, ini sesuai kebutuhan. Kalau dirasa cukup 1 bungkus cukup ya sudah. Kalau sapinya mulai pincang, ini perbanyak sitrunnya. Perbanyak sitrunnya itu dia sampai 2 bungkus. Ini kita homogen atau kita kocok lah bahasanya ya. Kita kocok ini sitrun. Nah, sitrun ini apa sih fungsinya? Kalau dia disemprotkan di kaki ya, virus, bakteri, jamur, protozoa dia tidak mau hinggap, sehingga kaki itu yang sakit itu, yang mau pincang-pincang itu, yang mau membuka, kalau kena sitrun ini insya Allah tidak sampai terbuka. Dan dia insya Allah rasa sakitnya akan berkurang karena pengaruh ini bakteri, jamur, virus, protozoa tidak mau menempel. Karena virus itu, jamur, protozoa itu dia di derajat keasaman tertentu dia sudah tidak bisa hidup. Apalagi di sini kalau sampai dikasih 2 bungkus malah jelas mati. Ini efeknya kalau kita semprotkan di sini aja ya. Ini sudah perih. Ini perih, efeknya itu perih gitu loh ya. Ini perih, cekit perih gitu loh. Nah, ini coba kita pengaplikasian. Sebetulnya itu kalau di peternakan besar ya, untuk menjaga kukunya itu biar tidak ada kuman, bakteri, jamur, protozoa,
itu dijalankan ada kolam celup gitu ya, kolam celup kaki. Nah itu isinya ini, ataupun yang sapinya dalam kandang jumlahnya banyak bisa dibikinkan ini larutan sitrun ini, kakinya nanti dimasukkan situ, dikum sebentar berapa menit gitu, langsung apa ya, dia langsung menyerap, akhirnya virusnya jamur protozoa mati. Ini coba kita pengaplikasian ya, monggo dilihat, saya tak lompat ke belakang. Ini yes. Ini kita sitrun kita semprotkan di kaki, biasanya dia jingkap. Nah, di sini lengan kaki-kaki ini baik pincang maupun tidak pincang supaya disemprot ya, soalnya dia akan membunuh bakteri, jamur, protozoa, virus semua mati kena ini. Baik pincang maupun tidak pincang semua disemprot gitu ya, karena dia akan membunuh bakteri, jamur, protozoa, virus. Nah di sini ya, kalau lebih mau enak ya nggak disemprot, tapi dicelup pakai kolam gitu, kolam air yang sedalamannya segini, sapinya di bawah langsung dihentikan di situ, nanti ya sudah wis langsung otomatis meresap ini ya sitrunnya ini. Insya Allah tutorial sedikit memberikan ilmu tambahan edukasi ke bolo peternak, insya Allah saya cukupi sekian. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama belajarnya, saya juga hanya pengalaman yang saya peroleh pribadi di lapangan ataupun di peternak-peternak. Nah ini sesuai pengalaman, jadi tidak asal teori, sesuai pengalaman saja. Nah ya, selanjutnya saya mengingatkan kepada bolo peternak semua, tetap waspada, tetap giat, tetap semangat, jangan patah arang, patah semangat. Saya doakan semoga semua bolo peternak Indonesia dimanapun berada, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya aman, selamat, lancar, barokah, sehat, wibawa, jaya, mulia, sugih, mati, mlebu swarga. Oke, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng untuk memperoleh notifikasi terbaru dari konten-konten saya untuk membangun peternakan Indonesia yang lebih maju ke depannya ya. Insya Allah itu saya juga bisa menerima, atau saya usahakan kalau ada teman-teman yang minta direviewkan tentang peternakan, monggo request, bisa nanti saya reviewkan yang semampu saya dan sesuai real di lapangan yang sudah saya alami dan saya lakukan. Yes. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.